Kalau mau menjerat Rocky dengan Undang-Undang ITE, kata Pak Susno Duaji, Undang-Undang ITE itu keranjang sampah. Nah, ini ekstrim sekali, radikal. Kemudian Pak Susno Duaji juga mengingatkan prinsip hukum yang dikenal sebagai nullum delictum nulla puna sine previa lege punali. Cuma artinya lebih kurang tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Karena itu, Brother Rocky, be firm and confident. May Allah bless you and keep you. Millions and millions of Indonesian people are behind you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa setanah air, jadi tema video singkat saya ini adalah kita harus bantu Rocky Gerung. Nah, heboh kritik Rocky Gerung yang terlalu tajam kepada Jokowi dengan ungkapan yang kurang lazim dengan 3 istilah B, T, P itu pengecut, ya, akhirnya akan dibawa ke meja hijau. Di negara kita pada era Jokowi berkuasa, kita tahu bahwa politisasi hukum sudah jadi bagian integral kebijakan-kebijakan Jokowi. Tetapi intinya ada 3. Pertama, dalam menerapkan keadilan, pisau hukum jadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ini pameo yang sudah puluhan tahun barangkali. Kemudian yang kedua, pisau hukum juga tumpul ke konco-konco Jokowi, namun tajam ke orang-orang yang beroposisi pada rezim pimpinan Jokowi. Dan ketiga, Markus atau makelar khusus kasus-kasus hukum dijadikan tambang emas oleh para pencoleng petugas hukum dengan sogokan, dengan tekanan segala macam. Nah, saudaraku, Rocky Gerung memang tidak punya cantolan partai politik yang dapat melakukan pembelaan sehingga Gerung tidak boleh dibiarkan sendirian. Kita harus membantu Bung Rocky Gerung. Nah, yang jelas jeb-jeb politik Rocky Gerung selama ini paling sering dilontarkan lewat FNN, Forum News Network. Nah, di FNN ini sahabat-sahabat Rocky Gerung cukup banyak dan rata-rata berbobot secara intelektual. Di kanal YouTube FNN ada FNN TV, ada Rocky Gerung Official, ada Hersubeno Point, ada Bang Edi Channel, ada Off the Record, ada juga Said Didu MSD, Tunjek Point, Jejak Widodo, dan lain sebagainya. Saudaraku, Dewan Redaksi FNN yang diketuai Tony Hashim juga diisi oleh wartawan-wartawan handal seperti Dimas Huda, Sri Widodo Sutarjo Wijoyono, Lutfi Patimura, Kisman Latu Malika, Adrian Suseno, Johnny Edward, Anas Makmun, Ahmad Yani, dan lain sebagainya. Saudaraku, Dewan Pakar FNN itu diisi oleh antara lain Hariman Siregar, Rocky Gerung sendiri, Natalius Bigai, Saudara M. Rijal Fadilah, kemudian juga Ismail Ramadan, Antoni Permana, dan lain-lain. Maaf tidak saya sebut semuanya. Nah, saudaraku, di KAMI, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Rocky Gerung merupakan tokoh penting. Itu juga menonjol sekali peran beliau itu, ya. Paling tidak Pak Gatot dan Pak Din sudah bersuara mencoba mendudukkan persoalan kasus Rocky Gerung versus Jokowi. Nah, di kami sahabat-sahabat Rocky Gerung datang dari berbagai latar belakang. Nah, menurut berita, pemeriksaan Rocky Gerung akan dijadwalkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 22 Agustus. Nah, sudah pasti rakyat meminta supaya persidangan nanti dibuka untuk umum. Itu harus, ya.
dan terutama berikan ruangan yang memadai untuk para jurnalis dalam dan luar negeri. Ini peristiwa penting sekali, menggairahkan dan menyemangati kita semua. Nah, mudah-mudahan para tokoh FNN dan juga para tokoh KAMI segera menyusun tim pembela yang terdiri dari para advokat dan lawyers yang berakal sehat dan berhati nurani. Saudaraku, dalam dunia politik memang sering terjadi surprise atau kejutan. Siapa mengira dari pukulan telak Rocky yang diarahkan ke pemimpinan puncak rezim yang masih berkuasa sampai 13 bulan lagi, suasana politik nasional tiba-tiba berubah secara lebih menggairahkan. Buat orang yang percaya pada kekuasaan Allah SWT, tidak ada peristiwa atau kejadian di dunia yang fana ini tanpa adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menggambarkan, wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Artinya, bukanlah engkau yang melempar tatkala kau melempar, tetapi Allah lah yang sejatinya melempar. Nah, bagi sementara orang yang sudah a priori pada Rocky Gerung dan menyimpulkan dia nggak beragama, dia hanya menggunakan otaknya saja, kurang ini, kurang itu, dan lain-lain, ya silahkan. Namun sikap seperti ini tentu tidak bijak. Tapi saudaraku, marilah kita dengarkan nasihat Pak Kiai Haji Hussein Ahmad dengan baik-baik. Beliau salah satu seorang mustasyar pengurus besar NU. Saya persingkat nasihat beliau. Orang yang tidak berpikir menilai sesuatu atau seseorang dari cap atau nama atau agamanya, sukunya, kulitnya, berasal dari barat atau timur dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang berpikir atau berakal yang dinilai adalah isinya atau esensinya, bukan siapa dia, dari mana asalnya, dari negara mana dia berasal, dan lain sebagainya. Nah, Pak Hussein Ahmad, Pak Kiai kita, mengutip pendapat Imam Al-Ghazali yang mengatakan, al-aqilu man nadoro arwahal asya wa haqaiqaha wa la yaghtarru bisuwariha. Orang berakal menilai segala sesuatu dari esensinya, tidak terpaku atau tertipu oleh rupa atau kulitnya. Sementara Imam Sakhawi mengatakan, khudil hikmata wala yadurruka min ayyi'in kharajat. Jadi ambillah hikmah atau wisdom atau kearifan dari manapun ia datang. Dan last but not least, dari al-maqasid al-hasanah, kearifan, kebenaran, hikmah adalah milik orang beriman, maka dimanapun dia menemukannya, maka dia lebih berhak mengambilnya. Yakni al-hikmatu dhalatul mu'min haitsu wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Nah, sekarang yang mulia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mohon perhatikan peringatan Pak Susno Duaji, tokoh kawakan kepolisian yang sangat jelas sikapnya, tegas dan menarik. Kalau mau menjerat Rocky dengan undang-undang ITE, kata Pak Susno Duaji, undang-undang ITE itu keranjang sampah. Nah, ini ekstrim sekali, radikal. Kemudian Pak Susno Duaji juga mengingatkan prinsip hukum yang dikenal sebagai nullum delictum nulla puna sine previa lege punali. Cuma artinya lebih kurang, tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Karena itu, Brother Rocky, be firm and confident. May Allah bless you and keep you. Millions and millions of Indonesian people are behind you. Saya kira seperti itu dulu, saudaraku. Mohon maaf kalau ada yang nggak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.